Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Palu tewas usai terlibat duel dengan kakeknya sendiri. Efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Tengah. Empat pekerja migran asal Sulawesi Tengah dideportasi dari Malaysia. Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti penjemputan 4 pekerja migran tersebut di Terminal Kelurahan Tipo, Kota Palu, Selasa sore. Meski hanya pulang dengan sepasang pakaian di badan, kedatangan mereka disambut petugas Balai Pelayan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah. Mereka bersyukur bisa kembali ke tanah air. Mereka trauma dan tak berniat lagi pergi bekerja ke luar negeri secara ilegal. Keempat pekerja migran tersebut dipulangkan kembali ke tanah air setelah difasilitasi pihak konsultan Indonesia di Malaysia. Sebelum dipulangkan, 4 pekerja migran Indonesia ini dipenjara dengan rata-rata lama kurungan 5 sampai 6 bulan. Tidak hanya dipenjara, semua harta benda mereka disita polisi di Raja Malaysia. Mereka terjaring operasi oleh polisi di Raja Malaysia dan diketahui bekerja sebagai TKI ilegal. Lalu di penjara selama 6 bulan. 6 bulan. Pas itu dipindahkan lagi di penampungan PTS awal 2 bulan. Oh. Terus itu dikirim ke saya banyak profesi bekerja di perusahaan papan lapis. 4 pekerja migran Indonesia ini merupakan warga Sulawesi Tengah. Mereka berasal dari Kabupaten Banggai, Sigi, Donggala, dan Tojo Una-Una. Selama di Malaysia, mereka bekerja sebagai buruh perusahaan sawit dan buruh serabutan. Awalnya mereka tergiur dengan iming-iming gaji mulai 2.000 sampai 2.500 ringgit Malaysia atau setara 6 sampai 7 juta rupiah per bulan. Keempat PMI tersebut berangkat secara prosedural melalui Kalimantan Barat melalui Kalimantan Barat, dan kemudian ada yang sudah bekerja 9 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 1 tahun bekerja di perkebunan kelapa sawit, dan kemudian mereka ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Tentu ini adalah satu hal penting menjadi pembelajaran bagi mereka bahwa berangkat secara ilegal itu selalu akan ada konsekuensi Sehingga kita berharap ke depan jika mereka ingin bekerja ke luar negeri, BP3 Sulawesi Tengah tentu berkoordinasi dengan dinas, siap memfasilitasi. Kita akan sesuaikan dengan kompetensi mereka, dengan kemampuan mereka, kira-kira mereka cocoknya bekerja di mana. BP3MI Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mengarahkan peluang pekerjaan bagi 4 PMI tersebut sesuai keahliannya. Pihaknya menekankan pentingnya kelengkapan dokumen resmi sebelum berangkat sebagai pekerja migran Indonesia dan mengikuti jalur sesuai prosedur. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Peduli terhadap kebersihan lingkungan perlu diterapkan semua kalangan termasuk pelajar. Seperti yang dilakukan ratusan siswa dan siswi dari tingkat SMP maupun sekolah dasar di Palu. Mereka melakukan aksi memungut sampah yang ada di sekitar sekolah, taman, dan jalan raya. Aksi memungut sampah tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025 sekaligus merupakan wujud implementasi asta sekolah. Para pelajar membawa kantong sampah dan sapu lidi. Mereka memulai aksinya di halaman SMP Negeri 1 Palu, Jalan Dr. Sutomo. Mereka menyusuri Jalan Gatot Subroto, menuju Jalan Cikditiro, kemudian menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga tembus ke Taman Gor dan kembali ke titik kumpul. Sasaran mereka utamanya adalah sampah plastik yang berceceran di sepanjang bahu jalan raya dan area fasilitas umum seperti taman. Harapannya kegiatan pada
hari ini juga bisa menimbulkan kepedulian dan kesadaran, karena ini khusus asta sekolah. Harapan ke depan adalah kita berharap adik-adik pelajar memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Ya. Sekolah di Kota Palu ini bisa memperhatikan lingkungan dalam kategori sekolah di Wiata. Sekolah di Wiata itu tujuannya salah satunya adalah bagaimana mengelola lingkungannya sehingga kemudian sampah-sampah yang ada di lingkungan bisa diolah kembali. Dengan harapan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan di tingkat sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan itu bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Para pelajar terlihat antusias dalam melaksanakan aksi peduli terhadap lingkungan tersebut. Mereka berhasil mengumpulkan puluhan kantung berisi sampah dan dikumpulkan di satu tempat. Sampah tersebut selanjutnya dijemput petugas kebersihan Kota Palu untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. SMP 1 sendiri kita punya beberapa kegiatan yang terkait dengan lingkungan. Nah, salah satunya adalah kader-kader kami, karena di SMP 1 itu kelas 7 ada namanya kelas Adiwiyata, 7 Adiwiyata, 8 Adiwiyata, 9 Adiwiyata, dan ada kader Adiwiyata. 2 minggu sekali kita punya kegiatan peduli sampah. Nah, teman-teman guru yang jadi wali kelas itu berjalan mengajak anak-anak sampai ke lokasi ini juga, itu memberikan satu kampanye kepada masyarakat tentang bagaimana peduli sampah. Di sisi lain, kita ingin menimbulkan penyadaran kepada anak-anak terkait dengan peduli sampah itu sendiri. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian edukasi bagi pelajar sekaligus kampanye perang terhadap sampah. Momentum Hari Peduli Sampah Nasional 2025 diharapkan bisa mendorong pelajar untuk menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah, rumah maupun lingkungan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kebutuhan sayur mayur di Palu cukup tinggi. Kebanyakan sayuran tersebut selama ini dipasok dari luar Palu seperti Kabupaten Sigi, Poso, dan Donggala. Hal ini tentunya menjadi peluang bisnis bagi warga. Seperti yang dilakukan Sutono, warga Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan menekuni bisnis sayuran. Ia sudah melakoni profesi itu selama 12 tahun dengan memanfaatkan lahan seluas 600 meter persegi. Berbagai jenis sayuran ditanam, mulai bayam, kangkung, dan selada. Meski lahan yang digunakan terbilang sempit, namun Sutono mampu mendapatkan penghasilan yang memadai. Omset penjualan sayuran bisa mencapai 2 juta per bulannya. Hasil panen sayuran dijual di pasar tradisional Kota Palu. Terkadang pula ada pembeli yang datang dan langsung memborong sayuran tersebut. Tergantung harga sayur di pasar toh. Iya, biasanya kalau di pasar lagi mahal juga pengambilan. Biasanya omset per 20 harinya itu berapa dia? Kisaran berapa dia? Kalau satu kali cabut begini kan 400 ikat, misalkan diambil 3.000, tinggal kalikan saja satu sorenya, satu hari. Bagi Sutono, bisnis sayuran ini cukup menguntungkan. Selain tidak membutuhkan modal yang besar, hasil penjualannya cukup bagus. Apalagi sayuran merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Kuasi, Tabe.